kasih kasih komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran matematika melalui Google Meet tanggal 21 April 2021. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semua, keinginan belajar dari kalian semua. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Sebelum dimulai pembelajaran ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ibu persilahkan. Ada nggak ketua kelasnya? Kalau nggak ada, Muhammad Jain. Ibu minta pimpin doa Muhammad Jain. Halo, Muhammad Jain. Yang cowoknya ini Jumadi izin. Muhammad Fareji. Siap hadir, Bu. Iya, tolong pimpin doa, Nak. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Adinda Nabila. Hadir, Bu. Oke. Alia Zana. Hadir, Bu. Oke. Alia Yasmin. Hadir, Bu. Asti Tanggi. Hadir, Bu. Bella Ayu. Kenapa suaranya Bella Ayu? Bermasalah kah? Hadir ya, Bella. Oke, Bella hadir, Ibu lihat. Dia Ayu. Hadir, Bu. Herzetira. Hadir, Bu. Husnul Hatimah. Hadir, Bu. Inggit Istiani. Hadir, Bu. Muhammad Fahrezi. Hadir, Bu. Muhammad Jain. Nah, ini orangnya Hadir, Bu. apa? Oh, Ibu kira Ibu ditinggal pergi nih. Ya. Naira Andini. Hadir, Bu. Oke, Nur Ashifa. Hadir, Bu. Puspita Anggraini. Hadir, Bu. Rahma Dwi. Hadir, Bu. Oke, Regita Ayu. Hadir, Bu. Rizka Andriani. Rizka Andriani. Belum. Sabina Nova. Hadir, Bu. Sabrina Puspa. Hadir, Bu. Wulan Juani. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke. Aisyah Rahma. Hadir, Bu. Belum absen ya di classroom. Amelia Guslianti. Hadir, Bu. Oke, ini belum absen juga. Ayu Deriati. Hadir, Bu. Oke, belum absen juga. Katarina. Hadir, Bu. Delia Fitriani. Nggak ada. Dini. Hadir, Bu. Fajaria.
Hadir, nggak Bu. ada. Oh, Hadir, Bu. ada. Hadir ya. Oke, Helmaliana tadi izin. Indi Novia, Hadir, Bu. Intan Maisarah, Hadir, Bu. Mahda, Hadir, Bu. Muhammad Hairul, nggak ada. Muhammad Jaidan, nggak ada. Naila, Hadir, Bu. nah, cuma diizin. Oke. Siapa yang belum Ibu panggil? Ibu, tadi saya tak keluar, Bu. Siapa namanya? Sandriani. Rizka. Rizka. Oke, Rizka. Ya udah, oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Pada pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Nah, terbaca nggak apa yang terlihat nggak apa yang Ibu bagikan ini? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Judulnya apa? Koordinat dan koordinat kutub. Oke. Nah, pada umumnya kalau titik kan kita tahunya, kalian sudah pelajari itu titik itu dituliskan dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, seperti ini kan titik, misalnya ini titik P 3,2 gitu kan. Nah, ada bisa juga dituliskan dalam bentuk koordinat kutub. Jadi, materi kita kali ini mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau sebaliknya. Nah, koordinat kartesius ini udah kalian pelajari di SD. Bagaimana cara menentukan letak titik dalam suatu koordinat kartesius. Jadi, letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius itu ditentukan oleh jarak horizontal sumbu X, nih ya, sumbu X, dan vertikalnya jarak vertikal atau sumbu Y. Jadi kalau titik P 3,2 itu artinya di sumbu X 3, di sumbu Y-nya 2. Kalau titik R negatif 5, negatif 2, berarti X-nya ini negatif 5, Y-nya negatif 2. Bagaimana? Masih ingat kan? Bisa? Bagaimana? Bisa ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kita ke koordinat kutub. Letak suatu titik pada koordinat polar atau koordinat kutub itu dituliskan P R, alfa. R-nya itu jarak dari titik itu dengan titik asal 0,0. Sedangkan alfanya itu besar sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis R. Nih, misalnya titik A 4,30 derajat. Artinya R-nya itu 4. Jadi dari titik 0 ini menuju titik A itu jaraknya 4. Alfanya 30 derajat. Cara menghitung sudut kan berlawanan arah dengan jarum jam kan. Jadi dari titik yang mendatar ini sampai ke atas ini besarnya 30 derajat. Ini contoh lagi titik B. 6,240 derajat. R-nya jarak dari titik O sampai ke titik B ini 6. Sedangkan sudutnya 240 derajat. Jadi dari awal sampai ini sudutnya 240 derajat. Silakan yang mau bertanya mengenai letak titik dalam koordinat kutub dan koordinat kartesius. Ada yang mau ditanyakan? Bisa paham? Paham atau belum?
Halo? Kedengaran nggak suara Ibu? Dengaran, Bu. Paham atau lanjut? Lanjut kah? Lanjut. Lanjut ya. Sekarang bagaimana cara mengubah dari koordinat kartesius atau ke kutub atau sebaliknya? Sekarang perhatikan. Jika diketahui koordinat polarnya R, alfa. Ya, jika diketahui R, alfa, kita akan mengubah menjadi koordinat kartesius X, Y. Caranya, mencari X-nya itu sama dengan R dikali cos alfa. Mencari Y-nya sama dengan R dikali sin alfa. Contohnya ini, nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik P 4,30 derajat. Jadi ini koordinat kutub. Kita mau ubah menjadi koordinat kartesius X, Y. Nah, kalau kutub itu ada derajatnya, ada sudutnya di belakang ya. Nah, kita ubah menjadi koordinat kartesius. Nih caranya kan, X-nya sama dengan R cos alfa. Y-nya sama dengan R sin alfa. Nih, titik P 4,30 derajat. Berarti R-nya berapa? R-nya sama dengan 4. 4. Sudut alfanya sama dengan 30. 30 derajat. Nah, kita cari di sini. R-nya 4, cos 30 derajat. Kemarin kan Ibu sudah kasih tahu kan sudut istimewa. Cos 30 derajat nilainya berapa? 1/2 akar 3. Oke, setengah akar 3. Nah, kalau setengah akar 3 disederhanakan berarti 4 dibagi setengah, 4 bagi 2 ya. 4 kali setengah, 2 akar 3. Nah, Y-nya R sin alfa. R-nya 4 dikali sin 30 derajat. Nah, 4 kali sin 30 nilainya Setengah. setengah. 4 dikali setengah sama dengan berapa? 2. 2. Nah, jadi nih, titiknya dalam bentuk koordinat kartesius sama dengan berapa? P yang X-nya tadi 2 akar 3, koma 2. 2. Bisa? Bagaimana? Mau diulang atau lanjut? Bisa nggak? Nah, jadi intinya kalian mesti ingat nih sudut-sudut istimewa yang kemarin perbandingan trigonometrinya apa? Kalau untuk mencari koordinat kartesius sama kutub kan kalau dari kutub diubah ke kartesius cari cos dengan sin. Jadi ini harus diingat. Gitu. Next ya. Contoh soal kedua. Nah, sekarang nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik 8,150 derajat. R-nya berapa R-nya? R-nya 8. R-nya 8. Alfanya 150 derajat. bisa nyari. R-nya 8, alfanya 150 derajat. X-nya sama dengan, ini sebelahnya ada, R cos alfa. Berarti 8 dikali cos 150. 150. Sekarang 150 di kuadran ke berapa? Kuadran ke 2. 2. Cos di kuadran kedua nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti yang ini 180 supaya 150 dikurang. Kurang berapa? 30. 30. Ini kan yang udah Ibu ajari kemarin. Nah, ini negatifnya Ibu taruh depan aja. Nah, cos
Kalau gunakan 180, cos-nya tetap cos ya. Nah, cos 30. Cos 30 tadi sudah sama dengan negatif 8 dikali setengah akar 3. Atau negatif 4 akar 3. Gitu. Sekarang sinnya, Y-nya, nyari Y-nya. R sin 150 derajat. R-nya 8. Sinnya, kalau sin di kuadran kedua, nilainya positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, sama aja artinya dengan sin 30 kan? Ini caranya yang ini. Ini diganti sin. Nah, sin 30. Sin 30 tadi setengah nilainya. Berarti 8 kali setengah, 4. Nah, dapat dah. Jadi, titik P kalau diubah dalam bentuk kartesius menjadi negatif 4 akar 3,4. Silahkan yang mau bertanya mengenai cara mengubah dari koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Next kah ini? Iya, Bu. Iya, sekarang kita balik ya. Dari kartesius kita ubah ke polar. Kartesius kan titiknya x, y. Nih, kita ubah menjadi r, alfa. Mencari r-nya, kalian gunakan Pitagoras. X kuadrat ditambah y kuadrat, baru hasilnya diakarkan. Untuk mencari alfanya, gunakan tangen. Tangen alfa sama dengan y bagi x. Sekarang, ini koordinatnya diketahui kartesius. Nih ya, kalau nggak ada derajatnya berarti kartesius. X-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan negatif 2. Sekarang cari R-nya. Gimana nyari R-nya? Gimana? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ditambah Min 2 pangkat 2. negatif 2 pangkat 2. Sama dengan ini berapa? 2 kuadrat berapa? 4. 4. Ditambah 4. 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8. Bisa menyederhanakan akar dari 8. Akar 8 sama dengan berapa kali berapa? Salah satunya harus diakarkan. Ini ya, 4 kali 2. Nah, sini. 2 Kak, Bu. Nah, berarti ini 2. Ini 2 akar 2. 2 akar 2. Kalau Ibu tanya, kalau Ibu minta kalian menyederhanakan 18, akar 18 gimana? Berapa kali berapa? 9 kali 2. 9 kali 2. Nah, baru akar yang masing-masing diakarkan. Akar 9, 3, akar 2. Bisa ya? Nanti menyederhanakan seperti ini. Nah, sekarang kita mencari, sudah ada R-nya. Mencari sudut alfanya. Gunakan tangen. Tangen alfa sama dengan Y per X. Y-nya negatif 2, X-nya 2. Sekarang, ini dibagi berapa? Negatif 2 dibagi 2. Negatif 1. Negatif 1. Tan berapa yang nilainya 1? 45 derajat. Nah, 45 derajat. Lihat posisinya. 2, negatif 2. Di kuadran keberapa, nak? Letaknya.
X-nya 2, Y-nya negatif 2. Sini kan, posisi titik A. Nah, dari sini 45 derajat. Berarti totalnya berapa? Totalnya sudutnya. Kalau ini 45 derajat ini hanya yang ini aja. Nih. Nah, kalau dari total sini besarnya berapa derajat? 135, Bu. Oke, jadi A-nya dituliskan dalam koordinat polar itu 2 akar 2, 135 derajat. Begitu. Karena ini posisinya itu di kuadran 2, kalau kalian tulis 45 salah ya. Karena negatif ya. Nah, jadi 45 ditambah lagi 90, ini siku kan 90, jadi 135 derajat. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Next, atau ada yang mau bertanya? Ibu persilahkan yang mau bertanya. Bu, kalau 45-nya itu positif tetap di situ kah? Kalian lihat 45 positif. Kalau sudutnya positif, yang ini soalnya pasti positif, nak. Ya kan? Titik A 2, negatif 2. Kan artinya ini di sini 2-nya, negatif 2-nya di atas sini kan? Nah, kalau posisinya di sini beda lagi nanti. Berarti sudutnya misalnya dapatnya di sini 45, total lagi dari awal gitu. Paham? Oh ya, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lain silahkan bertanya. Kalian lihat posisinya. Jadi walaupun kalian dapatnya 45 atau 30 derajat, lihat lagi letak di Kartesiusnya, di kuadran keberapa dianya. Kalau kalian jawab cuma 45, kan posisinya di sini tidak sama. Dengan soalnya di kuadran 2. Berarti salah itu. Oke? Next kah? Atau ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Kita lanjut ya. Lanjut, Bu. Contoh yang kedua. Ubah 4, negatif 4 ke dalam koordinat kutub. X-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan negatif 4. R-nya berapa? R-nya sama dengan akar 4 kuadrat 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Sama dengan 16 tambah 16. 16 tambah 16. Sama dengan 32. Sama dengan sederhana kan seperti yang tadi. Berapa? 4 akar 2. Oke, 4 akar 2. Jadi 16 kali 2 ya. Nah, sekarang lagi yang Y-nya. Salah. Yang alfanya. Tangan alfa sama dengan Y dibagi X. Y-nya negatif 4. X-nya 4. Hasilnya sama nih. Kayak tadi, negatif 1. Berarti alfanya itu 45. Tapi lihat posisinya. Lihat posisinya lagi. Di kuadran keberapa itu? A-nya di mana posisinya? Kuadran 1, 2, 3, atau 4? A-nya di mana posisinya? Kuadran 2, Bu. Kuadran 2. Di sini berarti A-nya. Ini A-nya.
Benar kah yang lain? Nggak di Yang kuadran lain? 1, Kak, Bu. Kuadran 1 di sini, Anya. Lihat nih, X-nya 4, Y-nya negatif 4. Jadi di mana letaknya? Kak, Bu. Kuadran Kuadran berapa, 4. nak? Kuadran Iya, Kuadran 4. kuadran 4. Ini X-nya 4, Y-nya negatif 4. Berarti kan di sini posisinya, ya kan? Iya, Bu. Negatif Nah, 1 ya, Bu. ya, iya. Jadi di sini, nih, sini. Ini R-nya udah dapat, kita cari sudutnya. Tadi 45 kan? Dari sini 45. Bah, berarti kalau muter berapa? Kalau muter berapa? Ini dari sini kan 45. Ini alpanya kalau tannya 1, 45. Berarti total dari awal sampai ke R yang ini berapa? Sampai sudut A. Total sudutnya. 225 derajat. 225. Coba, ini 0. Ini 90. 180. 270. 225 di sini dong. 315. Tinggal kalian kurangi 360 dikurang 45 kan? Satu putaran 360. Nah, jadi A-nya 4 akar 2, 315 derajat. Bagaimana? Masih bingung? Atau Ibu, sudah paham? Ya, itu Y-nya 4 apa min 1, Bu? Y-nya negatif 4. Di sini Y-nya negatif 4. Lihatin, soalnya 4, negatif 4. Kelihatannya 1 kah? Oh enggak, Bu. Mata saya minus. Ya, 4, negatif 4 ya. Nah, jadi kalau negatif 4, dibagi 4 itu hasilnya negatif 1. Gimana yang lain? Mau bertanya lagi? Bu, maksudnya dia penentuan kuadrannya tuh dari angka 4-nya tuh, Kak, Bu. Soalnya tadi koordinat 2, min 2 itu di kuadran 2. Sekarang kamu masih ingat nggak cara letak kartesius? Sekarang Ibu nanya nih, misalnya Ibu punya titik B, 3, negatif 3. Kalau ditaruh di kartesius letaknya di mana? Nih, di kartesius X dengan Y. Letaknya di sebelah mana? Kuadran 4. Kuadran berapa? Kuadran 4. 4. Nih, sini ya. Ini 3, ini kuadran 4. Oke. Kuadran 2 Sekarang. Hah? Kuadran Ini 2, Bu. X-nya. Hah? Tadi Kuadran 2 nggak sih, Bu? kan X-nya Yang mana? positif. Kuadran 4, Bu. Salah, Bu. X-nya Kuadran 4. positif. Iya, Bu. Iya, Kuadran ini 4. X positif. 3, Berarti tadi, Bu, Y-nya negatif. Yang sebelumnya. Pertama itu salah dong. Salah, Kak Ibu? Iya, salah Oh kuadran. iya, benar-benar salah. Oh iya, kita baiki ya. Yang X-nya 2 positif ya. Ini ya salah ya. Iya, Bu. Ibu, oke. Berarti ini dari sinilah Ibu hapus dulu. Kalau gitu sama dong. Harusnya Ibu buatnya soalnya. Oh iya, betul. Kalian teliti. Ini di kuadran nano ya. Kuadran 4. Terima kasih ya. Nih, posisinya A-nya di sini di kuadran 4. Ini A-nya ya. 2, negatif 2. Ini 2, ini negatif 2. Berarti di sini sudutnya berapa tadi jadinya dapatnya? Kalau ini 45. Nah, 315. Oke. Maaf ya.
2 akar 2, 315 derajat. Ini titik A-nya. Silakan yang mau bertanya. Sekarang kalau Ibu buat soal mana ya? Di atas sini aja. Buat soal, kalian tentukan ya koordinat kartesiusnya. Ibu buat soalnya C negatif 3, 3 akar 3. Nah, kalian tentukan C-nya dalam kartesius. Silakan dicari. Sudah dapat? Sudah dapat belum? Sudah dapat belum? Kalau udah dapat, kalian bisa foto, ditaruh di WhatsApp. Kalau sudah dapat, bisa difotokan, ditaruh di grup WA. Bagaimana? Udah ada yang dapat? Ibu, itu di kuadran Iya. 1 nggak, Bu? Soalnya 3 berapa tadi? Negatif Min 3. 3. Kalau negatif 3 itu X-nya di kuadran 1 nggak? Kan kalau kuadran 1 positif semua. Oke. Ya kan? Ya nggak? Negatif 3, 3 akar 3. Yang sudah dapat bisa dikirim ke grup WA.
Nih, negatif 3,3 akar 3. Ibu menunggu. Yo, Sabrina, bagaimana? Dapat belum? Ini orangnya masih ada nggak ini ya? Sepi. Ada Bu. Dihitung, dihitung, dicari. Ya, Wulan. Bagaimana nih? Ibu tunggu. Itu di kuadran 3, Kak, Bu. Kuadran keberapa? 3. Sekarang Ibu nanya, itu Y-nya negatif atau positif? Positif. Kalau positif ya kuadran keberapa? Oh, Kalau iya. Y-nya positif. Iya. Bu, Hah? Kenapa? kuadran 2. Iya, kuadran 2. Udah dapat? Udah Udah. dapat belum? Difotokan jawabannya di grup WA. Tapi belum bikin kartesiusnya, Bu. Nggak apa-apa. Oh, dikirim dulu. Kita kita lihat sama-sama nanti jawabannya. Inggit, kenapa angkat tangan, Inggit? Inggit, kenapa angkat tangan? Mau menjawab kah? Saya nyelek-nyelek jadi kepencet. Nggak apa-apa, sambil langsung jawab juga nggak apa-apa. Ditunggu jawabannya. Nah, ayo, mana nih jawabannya? Permasalahannya itu kalian kalau ini ya, kalau ada waktu luang, menghapus sambil mengingat-ingat lagi perbandingan trigonometri yang sudut istimewa. Yang sudut istimewa itu yang sering keluar. Kalau yang 30, 60, 45 itu nah kalian sudah hafal, udah lewat itu gampang itu materinya. Sin konstannya berapa? Ayo, gimana? Jawabannya Ibu tunggu. Bu, yang menentukan sudutnya tuh kan kita dari titik 0.
Baru ke Heeh. kuadran 2 60 derajat, berarti 90 tambah 60 gitu, Bu. Heeh. Makasih, Bu. Heeh. Salah kayak itu, Bu. Oh, sudah kah? Bentar, Ibu. Hah? Harus lihat WA-nya dulu. Wow, kertasnya Oh iya, saya di buku coretan, Bu. yang yang lebih tebal yang belakangnya, Ibu lihat nih. Itu yang 3 akar 3 kuadrat, bener nggak hasilnya 9? 3 akar 3 kuadrat. Salah, dibaiki. 3 akar 3 kuadrat bukan 9. 3 Iya, akar 27, benar. 27. 27 Oh, ya. saya tadi ngitungnya Nah, akar 2. oke, baiki lagi. Itu berubahnya cuma di kartesiusnya kan, Bu? Enggak kah? Kan kita mengubah menjadi kutub. Kartesiusnya ya tetap. Dari Kartesius kita ubah jadi kutub. Jadi kita tentukan R-nya dengan tentukan alfanya berapa gitu. Ada jawaban yang lain? Kesulitannya di mana? Yang lainnya mana ya jawabannya ya? Bu, itu berarti jadi 6 koordinat kutubnya jadi 6,150, Bu. 6,150. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jawabannya boleh, kalau mau dikirimkan boleh. Ntar Ibu hapus dulu yang ini. Ibu jawabnya di sebelah kiri sini aja ya jawabnya ya. Nah, sekarang
Kita bahas aja. Kita cari dulu X-nya. Cari R-nya. Karena ini udah ada X-nya negatif 3, Y-nya 3 akar 3. R-nya itu sama dengan dikuadratkan kan masing-masing, negatif 3 dikuadratkan ditambah 3 akar 3 dikuadratkan. Baru diakarkan. Ini carinya. Negatif 3 kuadrat itu 9. Ditambah. Yang ini, jadi 3 kuadrat itu 9. Ini kalau Ibu pecah di sini. Nih, 3 akar 3 dikali 3 akar 3. Ini kan 9. Ini 3. 9 kali 3 berarti 27. 9 tambah 27 sama dengan berapa? 36. 36. 6. Berarti dapat nilainya 6 ya. Nah, di sini Ibu tulis dulu 6 deh. Nih. Sekarang cari ininya tan. Y bagi X. Y-nya 3 akar 3 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya negatif akar 3. Kalian ingat dulu, alfanya itu kalau akar 3 itu tan berapa? Simpan dulu. Tan berapa? 60. Nah, simpan di sini ya, tan 60. Kita lihat gambarnya. Posisinya negatif 3 di sini, 3 akar 3 di sini. Nah, posisinya ini di sini C-nya. Nah, sudutnya 60. Kalau tadi 45 kan di sini 45 semua ya. Nah, gimana dengan 60? 60 itu 60 dengan 30. Nah, Ibu hapus dulu 40. 60 ini kalian ambil dari bawah, dari garis datarnya. Nah, di sini 60-nya. Lah, jadi kuning. 60. Di sini 60. Berarti di atas 30. Nah, kalau dari awal berapa totalnya? 120. Iya, 120. Nah, jadi sudutnya 120. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa membuktikannya. Pakai tadi, kalau X itu sama dengan R cos alpha. Ya kan? Kita coba aja. Untuk mencari negatif 3, berarti 6 dikali cos 120. Nah, 6. Cos itu di kuadran 2 kan negatif. Ibu tulis di depan negatif 6. 120 itu sama dengan 180 dikurang berapa? 60. Kurang 60 ya. Nah, sama dengan cos 60. Cos 60 nilainya setengah. Berarti 6 kali setengah negatif 3. Benar. Nah, ini berarti ini jawaban kalian benar. Gitu kalau mau mencoba. Jadi ini 60. Karena totalnya itu 90, berarti yang di atas 30. Totalnya dari untuk mencari sudut C-nya dari awal, dari 0 derajat. Nah, sampai sini. Jadi 90 ditambah 30 hasilnya 120. Masih bingung? Nanti kalau masih bingung bisa tanya-tanya lagi ke Ibu di grup kelas bisa. Ya? Oke, Ibu lanjutkan ya. Atau mau ada yang masih bingung lagi, boleh mau bertanya sebelum contoh terakhir. Ada yang mau bertanya atau next? Lanjut aja, Bu. Lanjut. Oke, sekarang nih, sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A menuju kota B dengan arah 150 derajat. Kecepatan awal kapal pesiar 15 km per jam. Setelah bergerak 10 jam, tentukan yang A, jarak kapal pesiar dari pelabuhan. Nah, lihat yang A.
Tadi kecepatan awal 15 km per jam. Setelah bergerak 10 jam, jarak kapal pesiar dari pelabuhan berarti berapa kilometer? R-nya sama dengan 15 km per jam. Bergeraknya 10 jam, berarti R-nya, jaraknya 15 km per jam. Setelah 10 jam berarti total jaraknya berapa? 150. Tinggal dikalikan. 115 dikali 10. Jadi 150 km. Itu. Yang kedua, jarak kapal pesiar dari arah selatan dan timur pelabuhan. Nah, kalau gitu kita harus gambarkan dulu biar mudah. Kita gambarkan dulu ya. Ini. Karena ini pakai arah, berarti kita ambil dari arah utara, di sini selatan, di sini apa ini? Timur. Barat. Dari timur. Ya, nanti kalau berlayar salah arah ya. Ini pelabuhannya. Misalnya ini pelabuhan dari arah pelabuhannya. Pelabuhannya di sini. Kapal pesiar dari pelabuhan A menuju kota B arahnya 150 derajat. Ini ya. Ini pelabuhannya. Pelabuhannya ini apa simbolnya? Oh, kapal. Kapalnya di sini. Kapal di kota B ya. Ini kota B. Dari A ke kota B. Nah, jaraknya 150. 150 itu berarti ke atas dari sini ke sini. 90 ditambah berapa supaya 150. Berarti ini totalnya 150. Berarti yang kecil ini berapa sudutnya? Kalau totalnya 150. Yang kecil ini berapa? 60 ya. Kita ambil yang jadi kalian perhatikan segitu yang 60 yang kecil ini. Nah, yang ditanya jarak kapal pesiar dari arah selatan pelabuhan. Kapal dari arah ke pelabuhan, berarti di sini. Ini X atau Y kalau dari sini ke sini? Y. Y yang tegak, yang horizontal atau vertikal? Kalau dari kapal ke arah selatan? Vertikal. X dong, itu datar. Oh, X. Oh, ya, ini Iya kan? garisnya, Bu. Iya, ini jarak dari sini ke sini, berarti mendatarnya kan? Nah, sekarang jarak dari kapal ke timur. Nah, berarti ini yang Y-nya. Yang ditanya X dengan Y-nya. Yang ini X-nya berapa, yang ini Y-nya berapa. Pakai yang tadi. X sama dengan R cos tadi. R cos alpha. Udah masukkan. R-nya 150. Cos-nya tadi pakai yang 60 ya. Cos 60. 150 dikali cos 60. Cos 60 nilainya berapa? Setengah. Setengah. Sama dengan 75. Berarti yang ini 75 km. Jarak kan? Nah, terus Y-nya R sin alpha. R-nya 150 sin 60. Kalau jarak itu nggak ada yang negatif ya, semuanya positif ya. Misalnya kalian mundur, kalian maju, tetap kan maju 5 meter, mundur juga 5 meter, nggak ada negatif 5 gitu, nggak ada ya. Nah, sin 60 nilainya tadi? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Jadi 150 bagi 2, 75 akar 3 km. Nah, jadi jawabannya jarak kapal pesiar dari arah selatan itu yang X 75 km. Yang ini yang ke timur 75 akar 3 km. Begitu. Dah, itu yang Ibu sampaikan. Silahkan yang mau bertanya. Nanti tugas kalian hari ini mencatat hasil
dari materi kita. Dari materi kita ini kalian catat, nanti ditaruh lagi di Classroom sebagai tugas hari ini. Ibu kasih waktu sampai hari ini sampai pukul 23.59. Jadi jam 12 sudah batasnya. Bagi yang tidak ikut Google Meet, Ibu kurangi poinnya 20 poin. Silakan. Yang tadi belum Ibu absen, yang merasa belum dipanggil, rasanya sudah semua ya yang Ibu panggil ya. Yang belum dipanggil siapa tadi ya? Ya, silakan. Yang mau bertanya, Bu, atau ada komen, silakan. Apa? Itu kenapa dia tadi muternya nggak berlawanan jarum jam? Kan arah pelabuhan. Kalau arah itu dari atas, nah dari utara dia kalau arah itu. Misalnya kalau ini ya jurusan 3 angka, itu kalau kapal kita patokannya dari arah utara. Gitu ya. Itu memang patokan. Kalau untuk penerbangan, pelabuhan itu dari utara. Dari utara kalau pelabuhan. Maksudnya di laut itu patokannya itu X-nya di mana, di mananya itu dimulainya dari utara, diawalinnya dari utara. Paham? Berarti kalau soalnya bukan pelabuhan atau penerbangan itu, Iya, lain lagi kan tadi soalnya dalam bentuk biasa aja kan? ya. Gitu. Oh, makasih Bu. Oke, terima kasih Nur Asyifa. Yang lainnya yang mau bertanya silahkan. Itu khusus jurusan 3 angka ya. Ada yang bertanya lagi? Tade? Oke, aktifkan lagi videonya. Kita mau akhiri pembelajaran. Diaktifkan lagi semuanya. Masih ada atau menghilang? Silakan. Yang belum, masih banyak nih yang belum nih. Sabrina, Wulan, Inggit, Dia, Ayu. Atau ibu tadi ditinggal tidur nih. Belajarnya di kamar, di sebelahnya bantal. Nyaman ya. Ada juga yang di depan. Ya, terima kasih ya kalian sudah bergabung hari ini. Ibu berikan apresiasi buat kalian yang sudah mau belajar, berusaha. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini menjadi berkah buat kalian semua, juga buat Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu berikan bermanfaat, pahalanya mengalir. Terima kasih sekali lagi. Nanti jangan lupa kirimkan tugasnya ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.